sila wisudhi, pemurnian moralitas, pemurnian sila. Nah, itu fungsinya adalah untuk mengendalikan perbuatan dan ucapan, ya, untuk menghindari perbuatan yang buruk dan ucapan yang buruk. Jadi kaya kama dan wacikama, perbuatan dari tubuh dan perbuatan dari ucapan. Nah, meskipun kita menjalankan 5 sila, 8 sila, ada yang menjalankan 10 sila, terus bahkan para bhikkhu menjalankan 227 sila dan sila-sila lainnya. Nah, meskipun kita jalankan demikian, kita semakin jalankan, semakin kita paham bahwa sesungguhnya mungkin ya perbuatan dari tubuh dan ucapan sudah murni, ya, tapi batin tidak murni, masih belum murni. Jadi kadang karena digigit nyamuk, kita mau bunuh nyamuk, tapi kita ingat, oh saya jalanin sila, jadi tidak jadi dibunuh, tapi ada keinginan mau bunuh gitu ya, tapi kita tahan. Nah, itu namanya adalah pengendalian diri lewat sila. Tidak ada air yang bisa memurnikan perbuatan dan ucapan kita, tapi sila bisa memurnikan. Nah, kemudian Buddha juga bilang, bukan ya di Visuddhimagga ya, bukan karena angin sepoi-sepoi, ya, bukan karena hujan gerimis atau air hujan, bukan karena sinar rembulan yang bisa menyejukkan hati kita, tapi ya sila bisa menyejukkan hati kita, ya, menenangkan kekotoran batin, ya. Nah, itu manfaat dari sila. Kemudian juga dijelaskan bahwa tidak ada harum, ya, yang lebih harum daripada keharuman sila. Kenapa? Kalau keharuman parfum dari bunga gitu ya, itu tidak melawan angin, ya. Ditiup angin habis ya, terbang. Tapi sila ya, itu harumnya bisa kemana-mana, bisa melawan angin ya, bahkan bisa ke alam dewa ya, sehingga dewa itu mau melindungi makhluk-makhluk yang punya sila. Ya, dewa itu ya rugi kalau melindungi kita tanpa ada sila ya, kalau kita nggak ada sila. Kenapa? Di mata mereka ya, kita itu bau ya, terus dia nggak mau deket-deket kita, terus kita itu jijik ya, penampakan kita itu kotor menurut mereka ya, kalau mereka kan sangat bersih, sangat harum gitu. Jadi mereka itu nggak mau deket-deket sama kita, kecuali apa? Kita punya sila. Nah, sila kita ini yang harum ya, yang bahkan mereka itu mau cuciin kaki arahat gitu ya. Kadang arahat itu udah berusaha berpuluh-puluh tahun ya untuk menjadi arahat, akhirnya mencapai arahat itu ya nggak cuci kaki ya, saking semangatnya berlatih gitu ya. Akhirnya udah berpuluh-puluh tahun nggak cuci kaki ya, dewa pun datang ya, saka pun datang untuk cuciin kaki ya. Nah, itu. Jadi kaki yang kotor begitu yang udah berpuluh-puluh tahun nggak dicuci pun ya, mereka mau basuh, mereka mau pegang. Tapi bayangkan kita kaki yang setiap hari kita cuci sehari 2 kali, sehari 5 kali, mereka nggak mau pegang. Kalau kita nggak punya sila, buat apa pegang kaki kita ya, rugi mereka ya. Nah, tapi si Saka ya, raja para dewa itu ya, bahkan dia namaskara. Dia namaskara ke siapa? Orang-orang yang menjalankan sila, dia bilang ya. Nah, penjaganya bingung, kenapa raja para dewa itu menghormat ke alam manusia, ke bumi gitu ya. Ya, terus Saka bilang, saya menghormat orang yang menjalankan sila ya. Nah, itu luar biasa ya, wanginya sila itu sampai ke alam dewa ya. Nah, terus tangga ya, seperti tangga juga, nggak ada tangga yang bisa naik ke alam dewa gitu ya, nggak ada. Tapi sila ini bisa seperti tangga yang bisa bawa kita terlahir ke alam dewa. Nah, ini adalah manfaat-manfaat dari sila ya, untuk menginspirasi kita semua menjalankan sila wisudhi, pemurnian sila sebagai fondasi dari apa? Untuk melepaskan kekusutan yang disebut sebagai tanha ya, untuk memotong kekusutan tersebut, untuk menguraikan ya. Ini adalah basisnya. Ini adalah pemurnian yang pertama. Tanpa kereta yang pertama ini, raja tidak bisa sampai ke tujuannya. Begitu juga kita ya,
seorang meditator kalau tanpa ya kereta yang pertama yang disebut sebagai sila ini, kita tidak bisa mencapai ke nibbana.